Pencurahan Roh Kudus kedua kali di Yerusalem. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari yang penting dalam sejarah kekristenan, sejarah gereja. Bahkan ada perdebatan di kalangan kekristenan, sebetulnya gereja itu awal mulanya bisa ditandai kelahirannya itu di Pentakosta, ketika gereja menerima Roh Kudus, atau ketika perjamuan terakhir, yakni saat Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan anggur dan menamakan perjanjian darah. Nah, tapi Fakta Israel tidak membahas soal ini. Fakta Israel ingin membahas tentang apa yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu semua, itu akan terjadi lagi. Jadi akan ada Pentakosta yang kedua kali di Yerusalem. Dan tentu saja ini belum terjadi. Karena itu Bapak Ibu semua, sangat-sangat penting buat kita di Indonesia, buat kita orang Kristen di Indonesia, betul-betul kita mempelajari Alkitab kita. Kenapa? Supaya kita betul-betul juga paham apa maksud Tuhan dengan adanya bangsa Israel di masa modern ini. Karena semua yang terjadi, nubuat yang akan terjadi masih akan berkaitan dengan Israel. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 2 tentang Pentakosta ini. Bapak Ibu, ini adalah hari raya Yahudi. Setelah 50 hari dari Paskah, orang Yahudi harus kembali ke Yerusalem untuk mengadakan Pentakosta, hari ke-50, hari Shavuot. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ketika Roh Kudus turun, orang-orang Yahudi diaspora yang kembali ke Yerusalem, ini mereka semua mendengar murid-murid dikaruniakan bahasa yang baru. Bukan bahasa roh, tetapi bahasa yang baru. Dan bahasa yang baru itu terdengar dalam berbagai bahasa, di mana orang-orang Yahudi itu terserak, terdiaspora. Bapak Ibu, mari kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Elohim. Bapak Ibu semua, dari ayat yang barusan kita baca, jelas sekali orang-orang Yahudi terdiaspora ke berbagai tempat. Di sana mereka punya bahasa lokal sendiri yang mereka bisa pelajari. Dan ada juga orang-orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi. Dan sesuai dengan kewajiban dari Torah, mereka harus pulang ke Yerusalem untuk mengadakan hari Pentakosta atau hari ke-50 atau hari Shavuot. Nah, apa hubungannya dengan kita di akhir zaman ini? Bapak Ibu, seperti yang sudah dikatakan oleh Petrus, bahwa mereka ini menerima penggenapan dari yang ditulis oleh Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tetapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu semua bahwa momen Pentakosta kedua akan terjadi kembali
di Yerusalem. Bapak Ibu, saat ini kita sedang melihat kegenapan dari Alkitab. Orang-orang Yahudi yang terdiaspora, terserak ke bangsa-bangsa, ke Asia, ke Afrika, Timur Tengah, Amerika, Eropa, mereka harus pulang ke Yerusalem. Harus pulang kembali ke tanah perjanjian. Kita tahu ini yang disebut sebagai Aliyah. Inilah gerakan kembali ke tanah perjanjian yang bagi banyak orang dunia mengatakan sebagai Sionisme. Tetapi sebetulnya itu ada di Alkitab. Nah, kenapa harus terjadi Aliyah? Kenapa harus terjadi Sionisme? Jawabannya jelas ada di Alkitab sendiri. Bapak Ibu harus baca di Sakaria 12 ayat 10. Dikatakan di sini, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Bapak Ibu semua, ini janji Tuhan bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem seperti yang terjadi pada murid-murid. Karena ini belum terjadi, Sakaria 12 ayat 10 belum terjadi. Dan jelas dikatakan di ayat Sakaria 12 ayat 10, pencurahan roh pengasihan dan roh permohonan itu terjadi atas keluarga Daud. Siapa Daud? Dari suku Yehuda. Dan siapa keluarga Daud? Keluarga Daud jelas bangsa Israel, orang Yahudi. Karena Daud dari suku Yehuda. Karena itulah orang-orang Yahudi yang masih terserak di luar tanah perjanjian, di luar Yerusalem harus pulang kembali ke tanah perjanjian. Seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama. Makanya Bapak Ibu semua, kita sekarang berada di masa yang super keren. Karena apa? Karena gereja dan bangsa Israel dua-duanya eksis. Dua-duanya ada di muka bumi ini menjadi saksi penggenapan setiap nubuat yang terjadi. Dan saya berharap Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tidak perlu takut kalau dibilang sebagai Kristen Sionis. Karena memang Sionisme ada di Alkitab. Orang-orang Yahudi harus pulang kembali ke tanah perjanjian. Bukan kata Monique Rakers, tapi kata Alkitab. Dan tujuan Sionisme itu, tujuan dari Aliyah itu adalah untuk mereka mengalami Pentakosta yang kedua kali, Pentakosta yang sama dulu di Yerusalem. Nah, apakah pencurahan Roh Kudus kita tidak boleh minta terjadi di gereja saya, di gereja Bapak Ibu, di desa Bapak Ibu, di kota Bapak Ibu berada? Tentu boleh saja Bapak Ibu. Roh Kudus untuk semua manusia, seperti yang ada di Kisah Para Rasul 2. Tetapi Tuhan punya satu janji yang belum tergenapi, dan kita aminkan janji itu akan terjadi. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Saya Monique Rakers.